Iya, pemirsa, kita masuk di segmen terakhir Suara Jakarta. Saya ke Pak Firdaus Ali. Pak Firdaus, oke, tadi kita sudah comparing begitu ya terkait dengan perbedaan solusi yang ditawarkan. Kemudian masyarakat ini masih was-was dengan Jakarta yang masih akan menghadapi puncak musim hujan gitu ya. Was-was, kemudian juga trauma, apakah Jakarta masih akan banjir lagi atau lebih parah lagi begitu. Apa antisipasi yang harus dilakukan? Tadi kita sudah membahas gerakan-gerakan dari Pemprov DKI Jakarta. Masyarakat sendiri apa yang harus dilakukan? Ini segmen terakhir. Ya. Izinkan saya juga mengapresiasi bahwa banjir tidak hanya di Jakarta. Ya, di Banten, di Lebak sana, kemudian di Depok, korban yang 43 tadi itu tersebar di mana-mana. Di Bekasi, kemudian ya di banyak tempat. Ya, tapi kenapa ramai tentang Jakarta? Karena memang dua hal. Karena ini ibu kota negara, center atensi orang. Yang kedua kenapa? Karena kebetulan gubernur berjanji dulu. Beda dengan barangkali wali kota Depok dan sebagainya, janjinya tidak seperti ini. Jadi memang sebetulnya itu wajar sekali. Kalau ketika kemudian mengalami cobaan ini, ya publik marah, ya. Tapi memang beresiko, ya. Oke. Banjir sudah datang, ya, dan dia akan mungkin datang lagi dalam waktu yang tidak akan lama lagi. Minggu depan BMKG akan meramalkan itu akan curah hujan akan tinggi, ya. Dan siklusnya itu ya sedikit bergeser, mudah-mudahan ekspektasi saya. Jadi puncaknya harusnya nanti di akhir Januari, awal Februari. Tuhan berbaik hati digeser ke tanggal 31 malam kemarin. Artinya apa? Yang sisanya itu tadilah ibarat gempa itu cuma gempa-gempa kecil. Itu doa kita bersama. Oke. Tetapi jangan terlena dengan doa tadi, karena Tuhan meminta kita juga berusaha. Kenapa? Ada kemungkinan justru lebih tinggi. Kalau kemarin 377, mungkin saja dia akan hit 340. Artinya apa? Tuhan memberikan peringatan dini kepada kita. Untuk apa? Untuk berkolaborasi, untuk bersinergi, untuk berkoordinasi, lintas sektor, lintas kementerian, lintas pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dan yang tidak kalah penting apa? Publik kita harus paham sekali, ya, bahwa kita hidup di era perubahan iklim yang membuat cuaca itu dinamis sekali. Jadi mereka juga harus membantu. Bantuan pertama apa? Jangan membuang sampah ke badan air, karena itu menyumbat. Kasihan teman-teman BPBD dan sebagainya, SDA gitu. Kedua apa? Jangan mengokupasi saluran-saluran atau menutup saluran yang ada. Ya. Ketiga apa? Begitu sudah dikasih tahu bahwa siaga 2, jangan lagi bertahan di tempat kita. Kenapa? Karena begitu terlambat nanti evakuasinya sangat sulit sekali. Sedih saya melihat ibu hamil, bayi, orang tua. Mereka karena memang tidak mau pindah. Ini butuh kerjasama dengan mereka, gitu kan. Baik, saya ke Pak Yani. Pak Yani, tadi mungkin benar juga begitu ya. Mungkin ini dari Tuhan bahwa ini baru sebatas peringatan dini begitu ya. Bisa jadi ada ancaman yang lebih besar begitu ya, banjir untuk Jakarta di 2020 ini. Apa langkah apa yang akan dilakukan DPRD DKI Jakarta? Apakah akan mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk tadi segera memutuskan langkah berikutnya seperti apa nih untuk penanganan banjir Jakarta? Iya, kami mengingatkan juga ya kepada Pemprov agar terus melakukan edukasi, melakukan sosialisasi terhadap warga masyarakat tentang bahaya banjir yang kita tidak tahu akan terjadi. Kemudian melalui sosialisasi itu bagaimana warga masyarakat memang bukan hanya mereka tahu dan mendengar ya, tapi bagaimana mereka bisa melaksanakan apa yang sudah disampaikan oleh Pemprov DKI. Sebagai wakil rakyat, mungkin mewakili sebagian rakyat yang tadi dikatakan begitu ya, masyarakat marah begitu ya, terus-terusan jadi langganan korban banjir gitu. Gimana Pak Yani? Ya saya kira warga sih nggak marah ya, memang ini merupakan satu sunatullah. Ini merupakan satu ada yang menganggap bahwa hujan ini merupakan rahmat, tinggal bagaimana kita melakukan pengelolaannya. Nah, kita berharap ya bahwa ke depan mudah-mudahan banjir tidak terjadi. Nah, walaupun seperti itu ya, tetap kami dari DPRD DKI mengingatkan kembali pada Pemprov untuk selalu memberikan peringatan pada warga masyarakat, memberikan sosialisasi terhadap warga masyarakat menghadapi bencana ini. Nah, kemudian juga kami harapkan agar Pemprov ini betul-betul seluruh aparatnya siap
di lapangan untuk membantu warga masyarakat. Oke, akan dijawab oleh BPBD. Siap untuk menangani ancaman curah hujan yang tinggi begitu puncaknya nanti. Baik, insya Allah dari prediksi BMKG memang di dasarian 2 di bulan Desember itu akan terjadi curah hujan yang cukup tinggi, dan nanti di bulan Januari sekarang di dasarian kedua juga 1 atau 2. Nah, harapan kami dari Pemprov bahwa penanganan banjir atau bencana bukan hanya tugas Pemprov semata, tetapi perlu kolaborasi dengan masyarakat, seperti masyarakat tidak membuang sampah. Masyarakat juga harus aware terhadap peringatan dini yang kami berikan. Kami memiliki sarana untuk memberikan peringatan dini, tetapi masyarakat jangan menganggap itu sebagai SMS biasa. Itu adalah SMS bahaya. Dan tolong diikuti, saya kira. Iya, diharapkan ancaman ini bisa didengar oleh semua masyarakat dan juga Pemprov DKI Jakarta, pemerintah pusat begitu ya, semua lembaga, institusi begitu ya, untuk mengenai banjir. Hujan ini kita harapkan sebagai rahmat dari ilahi begitu ya. Jangan lagi menjadi musibah atau bencana bagi masyarakat. Terima kasih Pak Firdaus Ali bersama kami, Pak Yani dan juga Pak Ridwan bersama kami. Pemirsa, demikian Suara Jakarta pada malam hari ini. Saya Adam Lubis pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan selamat malam.